Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita balik lagi di pembelajaran kita di tematik. Sekarang kita masuki tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya nak. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kamu mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Kemudian kamu mampu melaporkannya, dan kamu mampu menuliskan laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Kemudian kamu dapat mengamati gambar dan cerita tentang persatuan dan kesatuan. Kamu dapat mengetahui mengenai pola lantai berbagai tarian daerah, dan kamu dapat mampu membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Dan terakhir, kamu dapat mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Nah, proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu nih dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, kebetulan sekali nak, kita pelajarannya ini di bulan Agustus kan. Nah, seperti yang kamu ketahui, setiap tanggal 17 Agustus rakyat Indonesia kita ini selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Nah, pasti sebagian dari kamu pernah kan menjadi anggota pengibar bendera ataupun anggota dari upacara bendera untuk bertugas membacakan teks proklamasi. Nah, sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain nih. Nah, teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, udah kamu dengarkan tadi teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, di sini ada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus di kota Nagasaki,
Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Nah, peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, dan konsepnya itu ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula nih BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, teks proklamasi itu diketik oleh Sayuti Melik. Ingat ya, diketik oleh Sayuti Melik. Nah, pagi harinya nih nak, di tanggal 17 Agustusnya di kediaman Soekarno Jalan Penggagasan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Prigodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Nah, acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Nah, kemudian bendera merah putih ini yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, untuk mendapatkan informasi dari teks tadi, kamu dapat menggunakan adiksimba. A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, ba, bagaimana. Nah, ini adalah peta pikirannya. Ingat ya nak, nanti kamu ada nih tugas untuk mencari peta pikiran dari teks. Jadi perhatikan. Nah, di sini ada peta pikiran. Nih, peta pikirannya nih. Nah, permulaannya kamu harus mencari dulu yang namanya apa, pertanyaan yang apa ya. Apa yang dibahas dalam bacaan berjudul Proklamasi Kemerdekaan. Nah, kalau sudah ditemukan pertanyaannya, kamu juga harus menemukan jawabannya seperti ini. Nih, jawabannya. Jawabannya itu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945. Itu jawabannya. Nah, kemudian mengapa? D dulu. D. Di mana? Nah, di mana proklamasi kemerdekaan dilaksanakan? Nah, jawabannya adalah di mana? Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman Soekarno-Hatta, Jalan Penggagasan Timur. Kemudian K. Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Kapannya itu dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus pukul 10 pagi. Kemudian siapa yang membacakan teks proklamasinya? Yang membacakannya adalah Presiden Soekarno. Kemudian mengapa perlu diadakan proklamasi kemerdekaan? Nah, ditanya nih, adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Kemudian yang terakhir, bagaimana nih proses proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, acaranya itu dimulai pukul 10 di tanggal 17 Agustus di Jalan Penggagasan Timur. Kemudian membacakannya adalah Presiden Soekarno yang disambung dengan pidato dan dikibarkanlah bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Nah, ingat ya nak, dalam menuliskan peta pikiran kamu harus menggunakan adiksimba. Tentukan dulu pertanyaannya di adiksimba itu, kemudian kamu mencari jawabannya yang juga ada dalam teks, bacaannya. Oke, ingat harus nyambung ya. Next. Nah, adapun makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, pertama itu sebagai puncak perjuangan Indonesia, di mana bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Nah, penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah.
Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Nah, dengan membacakan teks proklamasi tadi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini atau de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure. Nah, yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Kemudian perjuangan sebagai negara baru, Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Nah, yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia adalah pembacaan teks proklamasi awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, di sini ada teks proklamasi kemerdekaan lagi. Di sini bercerita tentang singkat ya. Di sini bercerita tentang siapa saja tokoh-tokoh di balik teks proklamasi itu. Nah, di sini ada Insinyur Soekarno ya, yang saat itu adalah presiden kita. Kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta yang di situ juga berperan sebagai wakil presiden. Kemudian ada Ahmad Subarjo. Nah, di sini dia berperan sebagai Menlu pertama Indonesia, Menlu Menteri Luar Negeri ya, Nak. Kemudian ada Laksamana Tadashimaeda, dia itu seorang perwira tinggi angkatan laut Kekaisaran Jepang, tapi dia pro ke kita, ke Indonesia. Kemudian ada Sukarni, di mana dia ini adalah tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Kemudian ada Fatmawati. Fatmawati inilah yang menjahit pertama kali bendera merah putih kita. Kemudian ada Sayuti Melik yang paling bawah, nah dialah yang mengetik teks proklamasinya. Nah, hidup berbangsa dan bertanah air indah nih jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Seperti terjadinya teks proklamasi itu tadi, itu kan dari berbagai macam orang, kemudian berbagai macam suku. Makanya terjadilah kemerdekaan kita. Nah, perbedaan ini ada kekuatannya. Nah, ini seperti teks yang ini, Nak, perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agamanya. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Nah, di Kampung Cempaka rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab nih. Mereka tuh suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Nah, meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental nih terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap nih berkeliling ke rumah warga membantu melakukan apa aja yang dibutuhkan warga. Nah, kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Nah, sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony mereka belajar menari barongsai, lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam wujud panen raya. Nah, sikap toleransi ini, Nak, yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Nah, hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Nah, ingat ya, Nak, perbedaan itu tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Ingat ya.
Nah, itu sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah mengatakan bahwa wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ingat ya, Allah aja tuh menciptakan kita tuh berbeda-beda, tapi maksud Allah tuh supaya kita bersatu. Oke, coba kamu perhatikan ya video berikut ini. Oke, video tadi itu adalah video cuplikan dari tarian adat Alor, yaitu Lego-Lego yang bermakna persatuan. Nah, tarian adat itu salah satu kekayaan budaya kita ya nak. Tarian adat itu memiliki pesan dan makna yang luhur. Nah, salah satunya itu tari Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Nah, tarian itu ditujukan untuk mengajak masyarakat bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda, namun formasinya tetap sama, yaitu lingkaran. Seperti tadi kan mereka melingkari. Nah, tamu disambut oleh masyarakat yang tuakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang seperti tadi itu nak. Nah, tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa. Penari akan bergerak mengitari pohon. Ya, seperti itulah tadi ya nak contohnya. Nah, kalau dalam tarian itu kan ada pola lantai nih. Di kelas 5 kita udah belajar nih kan pola lantai. Nah, di kelas 6 balik lagi nih diingatkan mengenai pola lantai. Nah, seorang penari itu harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Nah, pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Pola lantai itu ada 3 macam di sini kita pelajari. Yang pertama itu ada pola lantai vertikal, yaitu lurus, dimana tari klasik ini banyak nih menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Nah, pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contoh dari tarian yang menggunakan pola lantai vertikal itu ada tari Yuspun dari Papua, kemudian tari Serimpi Jawa Tengah, dan ada tari Baris Cengkedan dari Bali. Kemudian ada pola lantai diagonal. Nah, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Ini contoh tariannya itu tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Kemudian ada pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari Rakdat dan tarian tradisional banyak menggunakan pola tali ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Nah, tari Mak Bodeng Toraja Sulawesi Selatan, kemudian tari Rundus Sumatera Barat tuh contohnya ya nak. Oke, di sini ada habitat makhluk hidup. Nah, habitat makhluk hidup adalah tempat makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Nah, tahu kamu bunga teratai? Tahu kan, nak? Nah, bunga teratai itu tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Nah, tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Nah, daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan fotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Nah, berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis nih. Pertama, habitatnya itu ada hidrofit, dimana contohnya ini adalah kangkung. Tumbuhannya sebagian tubuhnya ada di permukaan air ya kan. Kalau kangkung kan di air kan. Nah, akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Coba kamu bantuin mama gitu kan, nyabutin kangkung. Kamu lihat tuh batangnya tuh pasti dia ada rongganya. Nah, kemudian kalau ciri-ciri itu daunnya tuh muncul ke permukaan air, dia tuh biasa ada di air-air nih si kangkung. Kemudian ada hygrofit, dimana tumbuhan yang hidup di daerah lembab
tubuhnya terdiri atas bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Nah, daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung seperti pakis ini ya, Nak. Nah, kemudian ada xerophyte. Tumbuhan yang hidup di daerah kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Nah, contohnya adalah lidah buaya. Oke, sekian dulu penjelasan dari Miss. Kalau kamu belum mengerti, kamu bisa mengulang kembali video ini. Atau belum juga mengerti, kamu bisa menghubungi Miss langsung. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.